Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan kembali belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari dalam subtema ini, yaitu yang pertama kita akan belajar menyusun laporan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Yang kedua, kita akan belajar mengenai karya seni mosaik. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Anak-anak, untuk membuka pertemuan kita kali ini, kita buka dengan lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan mendengarkan penjelasan dari Ustazah tentang pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran kali ini, insya Allah yang pertama kali akan kita pelajari adalah berkaitan dengan penyusunan laporan. Nah, tentunya anak-anak semuanya sudah pernah ya melihat proses penyampaian laporan, baik itu yang disampaikan secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan. Contohnya, ketika yang disampaikan secara tertulis adalah ketika kalian membaca koran. Nah, di sana ada laporan dan itu adalah bentuk laporan yang disampaikan secara tertulis. Nah, untuk laporan secara lisan, anak-anak bisa melihat program berita di televisi. Nah, di sana ada contoh penyampaian laporan yang disampaikan secara lisan. Nah, anak-anak, dalam menyusun laporan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, contoh yang pertama adalah kita harus senantiasa memperhatikan kosakata. Jadi, kosakata yang digunakan dalam menyusun laporan haruslah kosakata yang tepat. Nah, kosakata yang tepat itu adalah kata yang kita gunakan dalam sebuah kalimat itu sesuai maknanya dengan tujuan dari penyampaian kalimat. Misalnya, kita akan menyampaikan tentang perkembangbiakan tanaman. Makanya kita harus mengetahui makna dari kata-kata yang berkaitan dengan perkembangbiakan tanaman. Nah, kemudian yang kedua, kosakata yang kita gunakan haruslah kosakata yang baku. Kosakata yang baku adalah kosakata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar atau sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar dan tidak menggunakan bahasa daerah. Kenapa? Karena laporan yang kita tulis ataupun yang kita sampaikan itu harus bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi tidak hanya dimengerti oleh kalangan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, laporan yang kita tulis haruslah disusun secara runut. Nah, biasanya disampaikan hal-hal umum dulu yang pertama, baru kemudian masuk kepada penjelasan secara lebih rinci tentang satu objek yang akan kita jelaskan. Misalnya kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada pisang. Nah, hal pertama biasanya yang kita jelaskan adalah berkaitan dengan tanaman secara umum. Kemudian kita bisa menjelaskan tentang perkembangbiakan tanaman juga secara umum, dan kita boleh memberikan contoh perkembangbiakan beberapa tanaman. Nah, baru yang ketiga kita bisa masuk kepada perkembangbiakan tanaman pisang. Kemudian, nah ini yang sangat penting ketika kita akan menyusun laporan bahwa kita harus menguasai banyak kosakata. Jadi anak-anak harus banyak membaca buku, harus banyak membaca berita, dan harus banyak juga mencari informasi. Nah, ini adalah salah satu teks yang berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Jika anak-anak ingin membuat laporan tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik itu tumbuhan pisang, tumbuhan mangga, atau tumbuhan yang lainnya, maka perbanyaklah untuk membaca teks yang berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Di sini sudah ada contoh teks yang berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dari sini kita banyak mengetahui makna dari suatu kata dan penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Jadi, kalau kita mengetahui makna satu kata, maka
kita akan menggunakan kata itu secara tepat dalam sebuah kalimat. Contoh di sini. Nah, ini kita bisa banyak mengetahui tentang proses perkembangbiakan tanaman. Ada dengan biji, tunas, umbi, spora, dan kemudian juga disebutkan contoh-contohnya gitu. Dengan biji misalnya pada jambu, kemudian dengan tunas pada pisang, kemudian umbi pada singkong, bawang merah, kentang, dan spora pada tanaman lumut dan paku-pakuan. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memperkaya kosakata kita, dan salah satu cara juga agar kita mengetahui makna dari kosakata yang akan kita gunakan dalam sebuah laporan. Nah, ini adalah contoh perkembangbiakan dengan tunas, yaitu pada tanaman pisang, cocor bebek, dan bambu. Nah, pada pisang yang disebut dengan tunas itu yang mana? Nah, tunas itu adalah bagian kecil pada samping pohon induk yang biasanya nanti ini akan berkembang menjadi pohon dewasa. Dan pada bambu juga anak-anak bisa melihat di sini ada bagian yang kecil yang berbentuk seperti kerucut. Nah, inilah yang disebut dengan tunas. Sedangkan pada daun cocor bebek, tunasnya berada di pinggir-pinggir daun, dan ini akan menjadi tanaman baru jika dia terlepas dari tanaman induknya. Dan ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji. Nah, di sini Ustazah memberi contoh yaitu tanaman jambu. Nah, siapa anak-anak yang suka jambu? Nah, jambu juga banyak vitamin ya. Jadi bagus bagi kalian untuk mengkonsumsi buah-buahan seperti jambu. Nah, ini contoh mangga. Dan mangga ini juga berkembang biak dengan biji. Nah, salah satu ciri tanaman yang berkembang biak dengan biji, tanaman itu pasti memiliki biji. Nah, biji itulah yang nanti ketika kita tanam, dia akan terus tumbuh menjadi tanaman baru yang sama dengan tanaman induknya. Nah, ini adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Di sini ada 3 contoh. Nah, ada umbi batang. Ini adalah tanaman kentang. Nah, anak-anak bisa lihat ya tanaman kentang itu. Nah, yang biasanya yang kita makan ini adalah bagian umbinya, dan ini adalah umbi batang. Kemudian ini adalah umbi akar, yaitu pada tanaman singkong. Nah, yang kita makan atau yang kita konsumsi biasanya yang bisa dibikin kue, bisa dibikin keripik. Nah, ini adalah bagian dari umbi yang disebut dengan umbi, yaitu umbi akar, dan daunnya juga bisa kita konsumsi. Kemudian yang ketiga ini adalah umbi lapis. Nah, anak-anak tahu ini tanaman apa? Ya, benar, ini adalah tanaman bawang merah. Biasanya bawang yang kita konsumsi itu dia letaknya di dalam tanah. Ini yang berwarna keunguan, dan bagian atasnya ini adalah daun. Dan yang disebut dengan umbi lapis adalah bagian bawah ini atau bagian yang biasa kita konsumsi. Nah, ini contoh perkembangbiakan dengan spora. Nah, ada 3 tanaman di sini yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama, lumut. Nah, anak-anak bisa lihat lumut biasanya melekat di tembok, melekat di pohon, ataupun di bebatuan. Nah, biasanya lumut berwarna hijau dan menyukai tempat yang lembab. Kemudian paku-pakuan. Nah, ini adalah contoh paku-pakuan. Nah, paku-pakuan juga berkembang biak dengan spora. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya jamur. Tentunya ini jamur yang sering kita konsumsi ya. Ini adalah jamur tiram. Nah, di mana letak sporanya? Letak spora pada tanaman paku-pakuan ataupun jamur ini adalah di bawah nih ya. Nah, di bawah, dan dia ukurannya sangat kecil. Susah untuk kita lihat dengan mata. Nah, ini adalah salah satu cara perkembangbiakan dengan spora. Ya, jadi nanti anak-anak boleh mencari informasi yang lebih jauh lagi tentang spora. Nah, di sini Ustazah memberikan contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Bagaimana anak-anak, mudah ya untuk materi tentang penyusunan laporan? Tentunya untuk menghasilkan suatu laporan yang baik, kita harus
Nah, anak-anak, kita akan memulai untuk pelajaran karya seni mosaik. Anak-anak tahu apa itu mosaik? Nah, mosaik adalah teknik pembuatan karya seni, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil sehingga membentuk sebuah gambar. Apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan seni mosaik? Yang pertama adalah bahan alami, artinya bahan-bahan yang terdapat di alam tanpa proses pengolahan. Contoh yang pertama yang bisa kita pakai adalah biji-bijian. Bisa biji kacang, bisa biji jagung, bisa padi, kedelai, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kulit buah, terutama kulit buah yang sudah kering ya. Ini bisa kita pakai untuk pembuatan karya seni mosaik. Kemudian bunga. Nah, bunga juga bisa kita pakai. Batang, daun, kerikil. Nah, kerikil juga meskipun bukan jenis tanaman, tapi dia adalah yang terdapat di alam. Kalian bisa menggunakan batu-batu dalam ukuran kecil untuk membuat karya seni mosaik. Kemudian ada cangkang telur. Nah, telur yang sudah kita keluarkan isinya, bagian cangkangnya itu bisa kita gunakan untuk menghias atau membuat karya seni mosaik. Nah, kemudian kulit kerang. Anak-anak tentu tahu ya kerang ya, mungkin sering kita temukan di pantai. Nah, kulit kerang ini bisa kita gunakan juga sebagai karya seni mosaik dengan cara menyusunnya menjadi suatu bentuk atau menjadi suatu gambar yang kita inginkan. Kemudian bahan buatan. Nah, bahan buatan ini bisa dari kertas, kaca, keramik, marmer, ataupun kain perca. Misalnya kita memiliki kertas-kertas bekas yang ukurannya kecil, yang tidak memungkinkan kita untuk membuat satu gambar utuh, maka kita bisa menggunakan potongan-potongan kertas itu, menyusunnya kemudian membentuk sebuah gambar. Kaca juga demikian, keramik juga demikian. Nah, yang membedakan apa dari bahan buatan ini adalah lem perekatnya. Ketika kita menggunakan kertas, kita bisa menggunakan lem kertas. Ketika kita menggunakan kaca, kita bisa menggunakan lem kaca. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan dalam sebuah karya seni mosaik. Anak-anak nanti boleh mencoba untuk berlatih, dan insya Allah nanti Ustazah akan kirimkan tutorialnya. Nah, ini adalah contoh karya seni mosaik dengan bahan alam. Kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kanan kalian. Nah, ini ada gambar kupu-kupu. Nah, di sini di gambar kupu-kupu ini menggunakan 3 jenis biji-bijian, yaitu jagung yang berwarna kuning, kemudian kacang hijau yang berwarna hijau, dan beras merah. Ini untuk bagian bunga. Nah, kemudian sebelum kita membuat karya seni mosaik dengan menggunakan biji-bijian, biasanya kita membuat pola gambar terlebih dahulu, baru kemudian kita menempel dengan biji-bijian yang sudah kita siapkan. Kemudian gambar yang sebelah kiri adalah gambar bunga matahari dengan bahan alam yang kita gunakan berupa biji kedelai. Ini biji kedelai, dan ini juga biji kedelai warna hitam ya. Nah, kemudian kacang hijau, dan kemudian biji kedelai lagi. Nah, anak-anak, ini adalah contoh bahan alam yang biasa digunakan untuk karya seni mosaik. Nah, ini juga masih bahan alam yang kita gunakan, yaitu, iya benar, ini adalah daun kering. Anak-anak boleh mencari daun kering di sekitar rumah kalian atau di sekitar lingkungan kalian. Kemudian daun kering tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu gambar. Misalnya kita ingin membuat ayam seperti ini. Nah, ini menggunakan daun yang berukuran besar, kemudian berukuran kecil, dan di bagian kakinya boleh ditambahkan dengan pulpen atau menggunakan ranting. Nah, di sini di bagian ini boleh dikasih dengan pulpen atau spidol bagian matanya, atau juga kalian boleh menggunakan biji. Nah, ini contoh. Kemudian pada gambar di sampingnya ini ada contoh hewan. Apa
apa ya? Ya, benar. Ini bisa ayam atau ayam ya. Ayam yang dibuat dari bahan berupa daun kering. Daun kering itu boleh kalian gunakan secara utuh atau dengan menggunting sebagian-bagian yang lain sehingga membentuk bentuk yang kalian inginkan. Misalnya ingin membuat badan, ini ada bagian daun yang terpotong. Nah, setelah dilem seperti ini, kalian boleh membuat hiasan di sampingnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh pembuatan karya seni mosaik dengan menggunakan daun kering. Nah, ini karya seni mosaik dengan bahan buatan. Nah, yang di sebelah kanan kalian ini dengan menggunakan keramik. Nah, biasanya untuk karya seni dengan menggunakan keramik ataupun kaca, biasanya kita perlu alat bantu ya untuk memotong bagian kaca tersebut atau bagian keramik tersebut. Karena harus berhati-hati untuk yang terbuat dari keramik ataupun terbuat dari kaca, biasanya bahan-bahan seperti ini bagian pinggirnya cukup tajam sehingga berbahaya bagi kalian. Nah, bisa minta pendampingan dari orang tua untuk membuat seni karya mosaik dengan menggunakan keramik ataupun kaca. Nah, kalau ini dari kertas, bisa dari kertas yang hijau dipotong-potong yang kecil-kecil menjadi disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk burung. Nah, ini bentuk daunnya dan ini semuanya dari kertas. Dan ingat tadi, untuk karya seni mosaik dengan bahan alam dari kertas, kita menggunakan lem kertas. Untuk yang dari keramik, kita menggunakan lem khusus yang bisa melekatkan keramik ke bahan dasar. Kita akan masuk kepada materi pembagian bilangan. Ada dua cara yang kita bisa gunakan dalam pembagian bilangan, yaitu yang pertama dengan pengurangan berulang dan yang kedua dengan cara bersusun. Nah, di sini Ustazah punya operasi pengurangan atau operasi pembagian, yaitu 12 dibagi 2. Nah, kita akan mencoba mengerjakan dengan cara pengurangan berulang. Di sini Ustazah contohkan 12 ini dengan 12 buah bunga. Nah, kalian bisa lihat ya di dalam kotak punya Umi ini. Nah, ini ada 12 buah bunga. 12 buah bunga ini, 12 tangkai bunga ini akan dibagikan kepada dua anaknya, yaitu Ani dan Ina. Nah, berapa jumlah bunga yang dimiliki oleh Ani dan Ina? Nah, karena dia akan dibagi rata, maka kita coba dengan pengurangan berulang. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita mulai dengan mengurangi 2 tangkai bunga dari kotak yang pertama atau kotaknya punya Umi. Nah, 2 bunga ini kita berikan kepada Ani, kemudian kepada Ina. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengurangan yang kedua, yaitu dikurangi lagi 2 dari bunga punya Umi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pengurangan yang ketiga. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan keempat, dikurangi 2 lagi bunganya. Kita lanjutkan dengan pengurangan yang kelima. Ya, bunganya dipindahkan ya ke kotak Ani dan Ina. Dan kita lanjutkan dengan pengurangan yang ke-6. Nah, pengurangannya kita akhiri sampai hasil di kotak Umi ini 0 atau bernilai 0. Nah, dari sini kita bisa melihat ada berapa kali pengurangan angka 2 tadi? Ya, ada 6 kah? Ada 6 kali. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali pengurangan angka 2 dari 12 buah bunga itu. Nah, jadi dengan demikian hasil dari 12 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya, hasilnya sama dengan 6. Nah, itu untuk pengerjaan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Jadi diselesaikan sampai hasilnya 0. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ini adalah cara yang kedua, yaitu cara bersusun.
Di sini Ustazah punya Satu operasi pembagian yaitu 64 dibagi 4. Nah, cara ini bisa kita gunakan ketika kita menemukan angka-angka yang besar dalam operasi pembagian. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai ya. 64 dibagi 4, kita mulai dengan menuliskan angka 64, yaitu angka bilangan yang besar. Kemudian jangan lupa untuk dibubuhkan atau ditambahkan tanda pistol seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita akan membagi dengan cara bersusun. Kemudian kita tulis pembaginya, yaitu angka 4. Nah, setelah kita tulis seperti ini, kita sudah bisa mulai membagi. Dimulai dengan angka yang paling nilai tempat yang paling besar, yaitu di sini nilai tempat yang paling besar adalah puluhan, berarti angka 6. 6 dibagi 4 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1 yang mendekati. Karena kalau kita tulis 2 hasilnya 8. Kurang ya. Jadi kita tulis angka 1 ditulis di atasnya seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan kembali 1 dikali 4. Berapa hasilnya 1 dikali 4? Ya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis di sini di bawah angka 6. Nah, setelah itu kita kurangkan 6 dikurang 4. Berapa 6 kurang 4? Ya, hasilnya 2. Nah, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, setelah kita kurangkan seperti ini, kita turunkan angka yang sebelahnya, sebelah kanan dari angka 6 ini, yaitu angka 4. Kita turunkan angka 4. Nah, sekarang kita punya bilangan dengan 2 angka, yaitu 24. Kita lanjutkan pembagiannya, yaitu 24 dibagi 4. Tentunya anak-anak tahu ya perkalian ya. Jadi 24 dibagi 4 berapa? Ya benar, 6. Jadi 4 dikali berapa yang hasilnya 24? Nah, jawabannya adalah 6. 24 dibagi 4 sama dengan 6, ditulis di samping angka 1 ini. Di atas ya. Nah, ini merupakan tempat hasil di sini. Nah, setelah itu 6 kita kalikan kembali dengan angka 4 ini. Nah, kalian boleh lihat gerak dari tanda merah ini. Nah, 6 dikali 4 sama dengan, ya benar, 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita kurangkan kembali. 24 dikurang 24, hasilnya berapa? 0 ya. Jadi hasilnya 0. Nah, jadi suatu bilangan jika dikurang dengan bilangan itu sendiri ya, hasilnya sama dengan 0. Nah, ketika kita sudah sampai kepada hasil 0, berarti sudah selesailah proses atau operasi pembagian kita. Nah, kita berhenti sampai di sini ketika sudah sampai kepada nilai 0. Nah, anak-anak, jadi hasil dari 64 dibagi 4 sama dengan 16. Nah, ingat nilai hasil, tempat hasil di sini ya. 16, kita pindahkan 16 di sini. Nah, 64 dibagi 4 sama dengan 16. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya, insya Allah. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk pembelajaran hari ini, dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan 3 materi pembelajaran, yaitu tentang yang pertama kita belajar tentang penyusunan laporan dengan menggunakan kosakata yang tepat, dan yang kedua tadi kita sudah belajar tentang karya seni mosaik, dan yang ketiga kita sudah belajar tentang pembagian bilangan. Nah, anak semuanya, tentunya pembelajaran yang kita dapatkan hari ini tidak cukup hanya sampai di sini. Kalian harus rajin berlatih, rajin belajar, dan rajin mengulang pelajaran. Anak-anak semuanya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan untuk menambah keberkahannya kita tutup dengan membaca lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.